PC-nya. Di PC-nya kalian buka konfigurasinya. Oke, sekarang di refresh dulu. Kan tadi saya baru rubah ya. Berarti tadi 101 startnya. Dari statik kita rubah ke DHCP. Otomatis dia akan mulai yang pertama. Benar nggak? Karena startnya tadi kita setting di 101. Benar kan? Nah, terus kita masuk ke PC kedua. PC kedua pun sama. Kita langsung setting konfigurasinya untuk DHCP, otomatis berubah. Ya kan? Otomatis sudah terisi. Sama halnya juga yang ketiga. Nih, ini tadi yang sebelumnya kan sudah saya rubah barusan IP-nya kan jadi 100. Sekarang ini kan IP sebelumnya ini. Kalau mau nge-refresh, kita rubah ke static, baru ke DHCP lagi, otomatis ngikut dia. Jadi lebih mudah kan kalau menggunakan DHCP. Sama halnya kayak penjelasan saya waktu mengenai yang ISP. Kalau ISP itu kan sebetulnya ISP itu kalian sudah punya sudah diberikan IP address dari pihak ISP. Rata-rata kan kalian sudah dapat IP address juga. Nah, dia konfigurasinya itu ya menggunakan DHCP supaya ketika ada pemasangan baru itu nggak repot untuk konfigurasinya. Oh, rumah ini ternyata IP-nya sekian. Jadi kita udah konfigurasiin di servernya IP-nya sekian. Nanti pas di lokasi beda gitu kan. Kan nggak mungkin. Kalau sudah otomatis kan enak seperti ini. Ketika ada penambahan baru pun, misalkan di sini ada jaringan baru, ada user baru masuk gitu. Ini kan juga sudah tinggal konfigurasinya langsung otomatis aja gitu kan. Belum saya setting itunya. Jadi ketika ada baru tinggal langsung colok, udah langsung dia bisa dapat IP. Ini kan belum connect tadi, ya kan? Sudah otomatis kan? Itulah gunanya kalau kalian menggunakan DHCP. Ini setelah DHCP ada, ini maksudnya untuk buat mengkonfigurasiin dari IP semua user yang ada di sini. Kalau misalkan penasaran, coba dites aja. Ini ke sini bisa apa enggak gitu kan? Daripada pakai command prompt, kalau di Cisco mendingan pakai ini lebih gampang ya buat tes koneksinya. Coba cek aja dari masing-masing sudah terhubung semua kan? Jadi untuk mengurangi pekerjaan juga dan lebih mempercepat ya. Oke. Nah, setelah ini sudah dapat IP semua, sekarang kita mau mengatur nih. Kalau di dalam hal pekerjaan itu kan pasti ada namanya untuk hak akses masuk ke sistem, atau ada beberapa yang aksesnya untuk internet. Karena di sini berhubung ini intranet yang dibikin, jadi kita masukin web servernya di sini. Kita tambahin web server, itu kalian juga sudah pernah konfigurasi kan? Konfigurasi web server. Di sini kita kasih IP dulu, IP sendiri. Kalau tadi di server DHCP saya ngasihnya berapa? 100. Di sini 100. Terus supaya gampang nanti bebas untuk web servernya. Ini kalian harus konfigurasi manual supaya nanti ketika ada apa-apa di luar dari usernya
lebih baik kalau untuk server itu semua konfigurasinya manual, statik maksudnya. Nah, karena tadi di server tuh 100, asumsi saya di sini cuma ada 5 user, berarti nanti supaya tidak konflik saya masukin di 120. Jadi ada jeda 20 IP yang masih available untuk user-usernya. Ini penambahan usernya. Ketika sudah konfigurasiin, otomatis yang namanya web server atau HTTP kita konfigurasi juga di HTTP-nya. Oke. Di HTTP-nya dikonfigurasiin. Contohnya di sini dirubah aja deh, kan ada itunya. Kalian ganti aja namanya buat nyoba. Nih. Kalian boleh ganti. Terserah, bebas. Ini contohnya aja nih, saya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang kita cek. Sudah bisa nggak? Nah, kita ngeceknya, ingat ya, kalau buat ngecek akses, untuk di HTTP atau web server otomatis di browser ya. Di browser, ini yang kita ketikkan apa? Ada yang masih ingat nggak di sini? Kenapa? Supaya kita bisa mengakses yang ini loh, yang ini tadi nih. Nih, tulisan selamat datang. Apa ada yang masih ingat nggak? Kalau kita mau manggil sana pakai apanya? IP-nya bukan berbeda namanya, Pak. Oke, sama kan? Kenapa nggak manggilnya pakai nama domainnya? Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa nggak pakai nama domain? Kenapa pakai IP address? Local host, Pak. Karena lokal ya? Lokal pun juga bisa panggilan pakai nama domain. Jadi ya benar jawabannya. Oke, karena kita baru ngebangun 2 server. Ya kan? Yang ini jangan dilihat. Karena kan kita tadi gambarannya, ini kita baru ngebangun yang pertama, DHCP, yang kedua web. Kenapa kita nggak bisa manggil pakai nama domainnya? Karena belum ada DNS servernya. Kan DNS server kan buat ngerubah IP address jadi nama domain. Ingat pengertian dari DNS, ya kan? Nantinya ketika kita sudah implement DNS server, sudah kita bikin DNS server, otomatis misalkan di sini nanti kalian manggil misalkan tes.com gitu, itu udah otomatis bisa. Karena ini saya belum ngebangun yang namanya DNS servernya, jadi kita belum bisa untuk mengakses nama domainnya itu, karena belum kita pasang namanya itu apa, kita belum tentuin namanya itu apa. Makanya kita harus konfigurasiin DNS servernya. Masih ingat kan konfigurasiin DNS servernya? Pasang dulu IP-nya berapa. Tadi kan ini web server 20. Kan? Berarti ini saya jedain jadi 40. Misalkan. Pokoknya semuanya disamain. Oke, samain semua satu jaringan ini untuk network ID-nya. Oke. Ketika sudah di sini baru kita setting untuk konfigurasi DNS-nya. Ya. Nah, DNS ini kan menentukan ininya tadi nih apa namanya? Nama domainnya. Apa misalkan coba
coba.com. Oke. Tadi berapa saat? Oke, kita coba namanya pakai coba.com. Sekarang udah bisa belum? Coba menurut kalian. Masih ingat nggak? Udah bisa belum ini? Kalau kita di sini ketik coba.com. Ini belum saya enter nih. Bisa nggak menurut kalian? Sudah bisa belum kita mengakses yang tadi HTTP-nya itu? Misalkan HTTP-nya itu kita anggap sebagai sistem yang kita gunakan untuk pekerjaan kita. Udah bisa belum kita buka? Kan kita udah pasang konfigurasi DNS nih. DNS servernya udah ada. Sekarang bisa nggak kita ketik coba.com? Kok bisa, Pak? Kenapa? Kok bisa? Bisa kan kita udah konfigurasiin tadi. Tadi kan DNS servernya kita udah konfigurasiin. Ya kan? Ini kan udah kita masukin. Nah, untuk adresnya itu kan ngambil IP dari si web servernya, HTTP servernya. Bener kan? Benar. Iya, ya. Ya, makanya Berdasar DNS-nya ya. makanya jadinya udah bisa kan? Karena sudah kita implement untuk DNS servernya. Jadi kalau pakai nama domainnya juga kita browsing udah bisa. Harusnya tadi ngecek dulu sudah ada koneksinya belum gitu kan. Dari PC ke DNS-nya udah jalan belum gitu. Biasanya kan seperti itu kalau buat ngeceknya. Tapi tadi saya langsungin aja malah, ya kan? Oke, yang terakhir mail server. Kalau digabungin mail server, konfigurasinya yang terakhir kemarin kalian sudah tahu kan? Untuk mail server. Nah, ini saya belum konfigurasiin. Kalau masih ingat kan langsung sama prosesnya. Tinggal nanti ketika di sini kalian setting untuk emailnya. Gitu. Ya, apakah sudah bisa nih masing-masing kirim email sama kayak yang sebelumnya. Tuh. Oke. Jadi ini gambarannya kalau penggabungan untuk servernya. Ya, masing-masing servernya. Kalau kemarin kita konfigurasiin kan salah satu server. Terus saya juga kemarin nggak pakai DHCP, saya pakai static. Jadi kalian pasang satu-satu konfigurasinya. Server sendiri, terus nanti kalau ada router juga konfigurasi sendiri, gitu kan? Ya. Ini sederhananya di satu istilahnya di satu topologi jaringan. Belum lagi nanti ketika ada jaringan baru yang kalian sudah belajar sebelumnya. Ya, kalian sudah belajar kan sebelumnya. Kalau di sini ada jaringan baru lagi, misalkan ini gedung A, ya, sama seperti UTS kalian kemarin, makanya kan ada beberapa bagian ya, itu dijadikan satu, istilahnya kan gitu. Tapi kalau mau di lokasinya sama, sederhana, misalkan di sini ada bagian baru lagi, bagian terpisah, ada juga yang memang dilangsungkan. Ya. Ada juga yang memang dilangsungkan, tidak perlu untuk menggunakan routing. Jadi tergantung topologinya, tergantung jaringannya, tergantung lokasinya seperti apa. Tuh.
Jadi kalau kalian mau ngebangun jaringan, itu balik lagi, kalian harus lihat gambaran lokasinya seperti apa, terus nanti di sini yang dipasang di ruangan A itu apa aja, gitu kan? Apakah ada perangkat lain, gitu, ya? Misalkan ada printer, ada macam-macam, ya. Kalau kalian mau masang printernya taruh di mana? Nanti apakah bisa connect printernya sama yang lain, gitu kan? Itu, ya. Jadi semua tergantung kepada ruangan atau lokasi yang akan kalian bangun untuk topologinya. Oke. Kalau beda gedung masih ingat kan? Misalkan terpisah jaraknya, beda gedung. Kalian harus makainya apa? Apakah pakai switch seperti ini? Atau seperti apa? Masih ingat nggak gambarannya? Lupa, Pak. Ya. Jadi penggabungannya itu menambahkan router. Terus di sini di Cisco, kalau misalkan kalian bingung untuk koneksinya, nyari kabelnya, kalau mau cepat, ya, pakai yang ini aja langsung otomatis. Itu udah langsung otomatis untuk kabelnya, jadi nggak usah masuk kayak gini nih, port yang mana nanti nyambungin, jadi sudah otomatis. Oke, ini gambarnya tadi untuk konfigurasi 4 server ini ya. Nah ini contohnya tadi, kalau misalkan saya tambahkan, misalkan ada bagian baru di sini, istilahnya ya kalau misalkan di perusahaan, ini ada di departemen baru nih, baru join. Ini kan orang lama nih, istilahnya ini orang lama. Ini orang lama, bukan, jangan departemen baru deh. Ada orang baru join, tapi lokasinya ada di ruangan paling ujung, gitu misalkan. Ada di ruangan paling ujung. Ini bosnya pakai laptop, manajernya pakai laptop, ini staffnya pakai PC, satu PC tetap di sini. Gimana caranya supaya bisa connect ke sini? Ya seperti ini. Kalau masih di satu lokasi dan memang tidak istilahnya tidak susah untuk konfigurasinya, ya nggak usah pakai router, pakai switch gini aja juga sudah bisa tersambung sebetulnya. Kan? Kalau kita cek dari sini, functional port malah. Kalau kita cek dari masing-masing PC-nya, nanti dites udah bisa terkoneksi atau belum. Jadi urutan IP-nya itu berdasarkan kalian yang mana yang kalian konfigurasiin duluan. Di sini tadi 6. Karena ini kan hitungannya 1 2 3 4. 5-nya bukannya ini malah ini. Karena saya tadi konfigurasiin ini duluan. Ya, dibandingin ini. Karena dia sudah terhubung ke sini, dia dari switch ke switch sudah terhubung, otomatis kalau kita pakai di HCP dia kan sudah mendapatkan IP secara otomatis gitu untuk selanjutnya. Terus dicek lagi dari PC 4 sudah bisa atau belum. Tuh, kan sudah bisa terkoneksi semua kan. Jadi tanpa harus bikin router, tanpa harus menggunakan routing. Jadi balik lagi yang tadi saya bilang, tergantung dari lokasinya.
lokasinya di mana tuh. Ini sudah bisa terkoneksi kan? Apakah memang bisa dilakukan untuk menggunakan switch aja atau memang harus routing? Itu tergantung dari lokasi. Balik lagi. Oke, tapi kan paling enggak untuk routing juga kalian sudah pelajarin, ya, itu harus bisa dipahamin routingnya, atau kalau yang sederhananya ya seperti ini. Soalnya jawaban UTS kemarin yang saya koreksi itu ada beberapa yang memang routing, ada beberapa mahasiswa itu memberikan jawabannya seperti ini. Kalau dibilang salah atau enggak yang kemarin UTS, enggak. Sebetulnya enggak. Tapi balik lagi baca soalnya. Ya. Karena kebiasaannya mahasiswa kalau dalam ujian itu kadang-kadang tidak detail ngebaca soalnya, benar nggak? Yang disuruhnya apa, yang dikirimkan apa, yang ditulisin jawabannya itu apa. Kadang-kadang saya ngoreksi yang saya minta simple misalkan. Ya, misalkan simple. Contohnya, gimana caranya saya dari dalam rumah mau ke depan gerbang, ke pagar. Saya kan sederhananya, oh ya udah ini lurus aja kan itu udah pintu keluar, pintu depan. Buka pintu depan itu sudah pagar, selesai. Gitu kan. Ada yang ngasih jawaban kadang-kadang, oh nanti berarti naik tangga dulu ke atas, ya, nanti muter masuk ke ruangan mana, atau ke bawah lewat dapur, lewat ruang makan, lewat dapur, baru nanti ketemu gerbang. Jadi agak diputerin dulu, baru ke tujuan. Walaupun saya ngerti sih tujuan jawabannya itu sebetulnya sama, ya, cuma ada memang yang mau detail semuanya sampai di copy paste gitu kan. Ada yang memang langsung to the point. Jadi itu saran saya ketika kalian nanti ujian, coba dibaca, dipelajarin untuk dipahamin untuk soalnya. Dan pertanyaannya apa supaya nggak capek-capek kalian copy paste sebanyak itu misalkan. Nggak salah, nggak. Oke. Sampai sini bisa dipahamin ya. Coba Pak. Bisa Pak, insya Allah Pak. Kalau nggak bisa dicoba-coba aja nih kan masih ada waktu. Kalau yang kelas Selasa itu waktunya tinggal 2 hari ya, 3 hari lah buat nyoba-coba kalau untuk prakteknya. Nanti tipe-tipe soalnya mirip-mirip kayak kemarin. Maksudnya mirip, ada praktek, ada teori. Praktek aja Pak, yang teori pusing saya Pak. Kalau teori kan rata-rata kan tinggal copy paste. Iya sih Pak, benernya. Iya. Kan ada bobotnya juga. Enggaknya baca ya. Ya paling enggak ketika kalian copy paste, ya saya sih nggak ngelarang. Ketika kalian copy paste kan kalian ngebaca juga. Bener apa enggak ini copy paste? Bener nggak? Iya bener Pak. Bener. Kemarin saya lupa deh. Kemarin siapa ya di kelas ekstensi apa reguler malam ya yang UTS-nya ngasih soal. Saya kemarin minta tolong ingetin siapa ya? Bani Pak. Ingetin Bani. Saya kayaknya Pak. Bani Pak. Yang 5 soal doang kayaknya Pak. Kalau Bani mah kepanjangan. Pak mau nanya Pak, yang untuk UTS kemarin itu yang Bapak nilai, apakah ada beberapa yang konsepnya salah atau instalasinya salah Pak di Cisco Pak? Biasanya Bapak ada catatan Pak.
Sebetulnya kalau dibilang salah juga, ini kan kalau di Cisco itu kan sebagai gambaran ya, gambaran ketika kalian implement langsung, ya kan. Kalau dibilang salah juga selagi itu terkoneksi dan bisa apa? Misalkan konfigurasi email bisa tersambung, emailnya bisa send receive-nya bisa oke, dibilang salah juga enggak gitu. Karena dalam dunia praktek itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar biasanya. Biasanya hanya kurang, tidak 100%, hanya 50%, atau memang bisa dibilang sudah benar 100% yang dilakuin. Kan banyak cara kalau dalam dunia praktikum itu. Jadi bukan melihat dari teorinya harus A gitu. Tapi kalau praktikum kan bisa misalkan mau teorinya A, tapi kan ada ilustrasi kalau kita menggunakan metode lain bisa lewat B. Jadi nggak ada salah, nggak ada benar. Semua sih sebetulnya ada nilainya selagi itu masih bisa dijalankan. Cuma yang tadi saya bilang, coba dibaca kembali apa yang menjadi pertanyaannya. Ketika pertanyaannya misalkan diminta untuk routing, ya harus dilakukan untuk konfigurasi routing. Gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, kalau UTS kemarin kan sebetulnya saya mintanya routing kan. Tapi nilainya udah pada ngeliat kan UTS-nya? Baru keluar, Pak. Lihat gimana Pak? Oh, belum bisa ngeliat ya? Coba Pak share, Pak, kalau bisa, kalau boleh. Kirim Bani Pak. Jangan ntar shock. Nanti aja pas nilai akhir. Ya, siapa tahu, Pak. Takutnya saya pengen jelek, Pak. Kalau kisi-kisi untuk UAS-nya ini berarti lebih ke lanjutan ya Pak ya? Lanjutan apa nih? Ini kan kita UAS itu kan kayak yang di semester sebelumnya Pak, kayak bikin konfigurasi 2 gedung waktu itu kan Pak ya. Nah kalau untuk yang di UAS ini ada bocoran nggak Pak atau kisi-kisi kita harus pahamin apa, terus kita bikin apa, implementasi apa Pak? Atau masih yang materi sebelumnya Pak? Ya yang pasti kan materi-materi yang sudah pernah dipelajarin. Ya, saya nggak mungkin ngasih materi yang belum pernah dipelajarin. Dengan pasti yang pernah dipelajarin sebelumnya. Ya. Apalagi kalau teorinya kan kalian ya istilahnya tinggal copy paste aja lah. Saya juga tahu makanya bobotnya kalau teori kalian lihat itu biasanya lebih kecil dibandingin yang praktikumnya. Karena praktikumnya itu justru di situ nilainya bisa bervariasi antara mahasiswa. Kecuali memang yang misalkan nyontek ngelihat langsung copy paste cuma diganti nama misalkan. Itu pasti kan kelihatan untuk konfigurasinya baik dari sisi IP address-nya, baik dari topologinya itu kan kelihatan. Ya. Pasti sih semua gambarannya ya yang kalian pelajarin dari pertemuan awal ini aja gitu untuk praktikumnya, konfigurasinya. Makanya tadi saya bilang dicoba-coba lagi ya, coba dilihat lagi materi-materinya, terutama yang praktikumnya dilihat materinya kalian coba. Kalau cuma dilihat doang dipelajarin tapi tidak dicoba pasti nggak bakalan bisa gitu, karena memang harus dicoba langsung di Cisco-nya. Kalau misalkan gagal kan soalnya kalau praktikumnya ini itu sekalinya gagal kan dia tidak bisa terkoneksi dan kalian juga pasti penasaran kok nggak mau ya gitu, pasti ada rasa penasarannya kenapa kok sampai nggak bisa padahal udah sesuai nih misalkan. Makanya mumpung masih ada waktu